Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Dia Puspita dengan NIM H0720045 dari Program Studi Agroteknologi Angkatan 2020, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan budidaya tanaman cabai merah, sebagaimana upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri beserta Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngadirojo dalam menggiatkan petani untuk membudidayakan tanaman hortikultura. Permasalahan yang dihadapi petani di Kecamatan Ngadirojo ini berkaitan dengan cara budidaya tanaman, salah satunya yaitu tanaman cabai merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Puspita dengan NIM H0720045 dari Program Studi Agroteknologi Angkatan 2020, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan budidaya tanaman cabai merah yang saat ini menjadi permasalahan bagi para petani di Kecamatan Ngadirojo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya tanaman cabai merah, dimulai dari penyemaian, pengolahan lahan, pemupukan, penggunaan mulsa, pemeliharaan, pengendalian OPT, panen dan pasca panen. Yang pertama yaitu penyemaian. Sebelum disemai, benih direndam dahulu dalam air hangat yaitu 50 derajat Celcius atau larutan Previkuren selama 1 jam. Benih disebar secara merata pada media berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Kemudian ditutup dengan daun pisang selama 2 hingga 3 hari. Setelah 7 hingga 8 hari, bibit dipindah ke bumbunan daun pisang atau pot plastik dengan media yang sama. Penyiraman dapat dilakukan setiap hari. Bibit siap tanam setelah berumur 4 hingga 5 minggu. Yang kedua yaitu pengolahan lahan yang dapat dilakukan di lahan kering atau tegalan dan lahan sawah. Yang pertama yaitu lahan kering atau tegalan. Lahan dicangkul sedalam 30 hingga 40 cm sampai gembur. Lubang tanam dibuat dengan jarak 50 x 70 cm sehingga terdapat 2 baris tanaman, yaitu lahan sawah. Tanah dicangkul sampai gembur, dibuat lubang tanam dengan jarak 50 x 40 cm. Bila pH tanah kurang dari 5,5, maka dilakukan pengapuran menggunakan kaftan atau dolomit dengan dosis 1,5 ton per hektar pada 3 hingga 4 minggu sebelum tanam. Yang ketiga yaitu pemupukan yang dilakukan secara monokultur dan penanaman secara tumpang gilir. Yang pertama yaitu penanaman cabai secara monokultur di lahan kering menggunakan pupuk dasar berupa pupuk kandang, kemudian pupuk susulan berupa urea, ZA, dan KCl yang diberikan 3 kali pada umur 3, 6, dan 9 minggu setelah tanam. Yaitu penanaman cabai secara tumpang gilir dapat dilakukan dengan bawang merah, kubis, dan tomat. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan mulsa. Mulsa dapat berupa jerami setebal 5 cm pada musim kemarau yang diberikan 2 minggu setelah tanam, atau berupa mulsa plastik hitam perak untuk musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan. Penyulaman dilakukan selama paling lambat 1 hingga 2 minggu setelah tanam untuk mengganti bibit yang telah mati. Pengairan diberikan secara dilep atau digenang atau disiram per lubangnya. Penggemuran tanah dilakukan bersamaan dengan pemupukan susulan. Kemudian yang keenam yaitu pengendalian OPT. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cara border, musuh alami, perangkap, pestisida nabati, dan pestisida kimia. Yaitu panen dan pasca panen. Cabai merah dapat dipanen pertama kali pada umur 70 hingga 75 hari setelah tanam. Apabila hendak disimpan dalam tempat yang kering, sejuk, dan dengan sirkulasi udara yang baik. Terus sekian
yang dapat saya sampaikan mengenai budidaya tanaman cabai merah. Selanjutnya adalah sesi diskusi kepada para partisipan yang akan mengajukan pertanyaan. Tempat dan waktu saya persilahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara tumbuh tanaman cabai yang baik? Baik, cabai merah termasuk dalam famili Solanaceae dan cocok ditanam atau dibudidayakan di dataran rendah, dataran tinggi, pada lahan sawah, dan pada lahan tegalan. Yang baik untuk pertanaman cabai yaitu yang bertekstur gembur, subur, kaya akan bahan organik, pH tanah antara 6 hingga 7, dan kandungan air juga perlu diperhatikan. Tanaman cabai yang dibudidayakan di sawah sebaiknya ditanam pada akhir musim hujan. Jika di tanah tegalan dapat dilakukan pada musim hujan. Dengan pemilihan musim tanam yang tepat, diharapkan saat pertumbuhan tanaman kandungan air sawah tidak berlebihan dan di tanah tegalan masih cukup untuk pertumbuhan cabai. Ada feedback dari kakak? Sudah cukup. Ya, baik, ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, apakah ada varietas cabai yang disarankan untuk budidaya ini? Baik, saya akan menjawabnya. Varietas yang digunakan untuk budidaya tanaman cabai kali ini antara lain Lembang 1, Tanjung 2, Hot Chili, dan Hot Beauty, dan sebagainya. Kebutuhan benih sekitar 250 hingga 350 gram per hektarnya. Adakah pertanyaan lain? Sudah cukup. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil yang didapatkan dari diskusi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.